Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Bu Titin. Kali ini kita sudah masuk di tema terakhir di semester 1, tema kelima dengan judul ekosistem. Masih di bab yang sama, skala dan denah, kita ada di bagian yang ketiga. Kita akan belajar posisi benda pada bidang koordinat. Ya, seperti biasa, jika dalam suatu tema kita ada dalil Al-Qur'annya ya, seperti pada tema yang sekarang kita ada dalil Al-Qur'an di Quran Surat Ar-Rum ayat 41. Bu Titin bacakan artinya. Telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka sebagian dari akibat perbuatan mereka, agar mereka kembali ke jalan yang benar. Nah, kita sadari ya bahwa akhir-akhir ini terdapat kerusakan yang kita lihat bersama di darat dan laut. Dan itu kerusakan itu disebabkan karena perbuatan manusia itu sendiri, sehingga kita sebagai manusia agar kita menjadi hamba Allah yang bertakwa, kita harus ikut menjaga kembali ke jalan yang benar, ikut menjaga ekosistem yang ada di sekitar kita. Baik, sebelum kalian belajar, sebaiknya kalian berdoa terlebih dahulu ya. Silakan. Baik, sebelum kita masuk ke bidang koordinat, Bu Titin akan menjelaskan terlebih dahulu tentang letak astronomis karena ada hubungannya. Ya, apa itu letak astronomis? Letak astronomis adalah letak suatu tempat berdasarkan garis lintang dan garis bujur. Apa itu garis lintang dan garis bujur? Itu adalah dua garis khayalan, jadi tidak betul-betul ada ya, yang digunakan untuk menentukan lokasi di bumi. Ya, jadi ada dua garis namanya garis lintang. Garis lintang itu adalah garis yang digambar berdasarkan garis khatulistiwa, jadi sejajar dengan garis khatulistiwa. Sedangkan garis bujur adalah garis yang membujur dari kutub utara ke kutub selatan. Nah, seperti ini contohnya. Ya, yang sebelah kiri ini, adalah garis lintang. Dia sejajar dengan garis khatulistiwa. Sedangkan yang di sebelah kanan, dia adalah garis bujur, membujur dari kutub utara ke kutub selatan, seperti buah jeruk ya, yang di bagian dalam kulit itu. Nah, seperti inilah garis lintang dan garis bujur disatukan, dan ini untuk memudahkan mencari tempat di bumi. Ya, jadi berdasarkan garis lintang dan garis bujurnya, kotak-kotak seperti itu ya. Nah, sekarang kita masuk ke bidang koordinat. Ya, sama sebenarnya. Kita juga akan membuat kotak-kotak. Ya. Bidang koordinat itu untuk memudahkan menemukan letak suatu tempat. Sama tadi ya, seperti garis lintang dan garis bujur, tersusun dalam baris dan kolom. Nah, ini contohnya ya. Ini tersusun dari baris-baris dan kolom-kolom nih yang ke bawah. Nah, untuk sumbu mendatarnya kita menggunakan huruf, sedangkan sumbu tegak menggunakan bilangan. Contohnya nih ya, sekarang kita contohkan sekolah. Sekolah ini berada di titik koordinat berapa? Nah, kita urutkan ya, kita ke garis mendatar lebih dahulu. Ya, berarti D, kemudian tegaknya bilangan 4. Berarti sekolah berada di titik koordinat D, 4. Ya, betul. Sekarang kafe. Kafe ada di B, 4. Kemudian pasar. Pasar itu C, 3. Kemudian masjid. Ya, masjid itu A, 3. Betul ya. Terakhir rumah C, 1. Nah, itu untuk bidang koordinat. Sekarang kita lanjutkan ke koordinat kartesius. Ya, hampir sama, mirip, tapi ini kalau tadi huruf koma bilangan, sekarang keduanya adalah bilangan ya. Keduanya adalah bilangan. Terdiri dari koordinat X ya, yang mendatar ya, yang mendatar X namanya absis, kemudian yang tegak Y namanya ordinat.
Ya, ada dua sumbu X dan sumbu Y. Perhatikan contoh berikut. Nah, ini ya, ada koordinat kartesius di mana di dalamnya ada sekolah dan letak rumah beberapa teman kalian mungkin ya ini ya. Kemudian, nah ini sekolah tepat di tengah, berarti koordinatnya 0,0. Sekarang rumah Andi ada di koordinat berapa? Nah, karena ini koordinat kartesius, kita mulai dari sumbu X dulu ya. Berarti kalau rumah Andi di sini, kita ke sumbu X dulu. Berarti ke sini ya, ke bawah dulu. Ini 4, baru ke sumbu Y. Berarti koordinat titik rumah Andi berada di koordinat 4,3. Ya, betul. Kemudian rumah Cindy ke sumbu X dulu ya, negatif 4,2. Betul. Kemudian rumah Dedi, nah ini sudah keluar. Negatif 4 ke sumbu X dulu, baru ke sumbu Y. Negatif 5. Terakhir rumah Budi ke sumbu X dulu, 3, baru ke sumbu Y. 3, negatif 3. Nah. Kemudian contoh yang selanjutnya ya, kalau ini ada titik koordinatnya, kalian yang menentukan di mana letak titiknya di koordinat kartesius. Koordinat titik A negatif 5,0, berarti di sumbu X dulu, negatif 5, kita cari, ini negatif 5,0, sumbu Y-nya 0, berarti di sini, nih. Ya, betul kah? Ya, betul. Kemudian, koordinat titik B, 3, negatif 4. 3, negatif 4, kita cari di sumbu X, angka 3, ya, di sini. Negatif 4, sumbu Y-nya negatif 4, berarti di bawah, nih ya. Ya, 3, negatif 4, berarti di sini nih, titik B. Betul kah? Iya, betul. Terakhir, koordinat titik C 1,4. Nah, kita cari 1 di sumbu X. Ini 1. Kemudian 4-nya ada di sumbu Y. Apakah di sini? Iya, betul. Ya, seperti itu ya. Insya Allah mudah. Semoga kalian paham. Hari ini sekian dari Bu Titin. Apabila ada kesalahan, Bu Titin mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.